Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen di seluruh Indonesia. Selamat malam, selamat malam. Ugrasena Aji Baskara hadir dalam suasana khusus menyambut datangnya hari bergabung tanggal 30 September adalah merupakan hari bergabung selama satu hari, yaitu tanggal 30 September. Ada apa sebenarnya di dalam negara yang menjunjung tinggi falsafah Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45, tetap selalu mengenang peristiwa tragedi G30 SPKI yang merenggutkan satria-satria utama, yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal Anumerta S. Parman, dan lain sebagainya. Untuk itu kami Ugrasena Aji Baskara meminta kepada para netizen untuk mensubscribe YouTube kami yang channelnya adalah Suhermanto Manto, untuk menyambut atau menyongsong hari bergabung tanggal 30 September. Kami akan menceritakan detik-detik para jenderal diseret, digedor rumahnya, diteriaki, kemudian dengan datangnya yaitu pasukan Cakrabirawa yang masuk ke rumah dengan secara brutal dan tidak sopan, tidak mencerminkan itu adalah para satria muda yang mengawal negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa saja yang menjadi ketua atau kepala kelompok yang pusatnya adalah di Sumur Lubang Buaya, di dekat dengan lapangan udara yaitu Halim Perdana Kusuma. Lapangan Halim Perdana Kusuma adalah pangkalan kapal terbang khusus militer. Letaknya yaitu di Jakarta Timur, yaitu ujungnya di sana. Untuk itu mari kita dengarkan. Jangan lupa subscribe dengan channel kami di subscribe. Mari kita buka ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 perwira tinggi Angkatan Darat sebagai perisai negara proklamasi RI. Kiranya sulit dibayangkan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia terjadinya tragedi nasional yang sangat memilukan itu. Tiap orang tahu, terutama bagi mereka yang kebetulan menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, rakyat di desa-desa pun mengenal siapa Ahmad Yani. Harumnya nama Ahmad Yani disebabkan kesederhanaan, kecerdasan, dan keberaniannya. Di samping itu juga keberhasilan beliau dalam memporak-porandakan pasukan Nika dan tentara sekutu. Dalam mempertahankan kemerdekaan, Ahmad Yani cukup besar andilnya, kalau tidak dapat dilebihkan paling besar. Para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang budiman, selama perang kemerdekaan kedua menghadapi Belanda, Ahmad Yani berhasil melumpuhkan Brigade V. Kode V merupakan singkatan Victoria yang artinya menang atau pasukan yang tak terkalahkan. Komandan Brigade 5 Victoria yang
sekarang merasa lebih unggul segala-galanya daripada Ahmad Yani. Semula mereka menganggap ringan pasukan Ahmad Yani. Van Santer dengan pasukan Nika yang ganas itu dibuat porak-poranda oleh pasukan Ahmad Yani. Mereka akhirnya mengakui keunggulan pasukan Yani karena kepercayaan diri bukan pada persenjataan dan perencanaan. Para pemirsa yang budiman, Ahmad Yani dengan sistem perang gerilya bahu-membahu dengan tokoh-tokoh umat dan masyarakat. Antara PNI dengan masyarakat bagaikan ikan dengan air, artinya menyatu walaupun fungsinya berbeda. Singa Yani, begitulah sebutan yang mereka lontarkan. Kekaguman Belanda dan anak buah Pak Yani timbul ketika terjadi pertempuran di daerah Candiroto. Saat itu Pak Yani dan pasukannya terkepung oleh lawan Belanda. Tembakan gencar diarahkan kepadanya. Dalam menghadapi keadaan itu, Pak Yani tetap tenang. Beliau yakin betul bahwa mati itu di mana saja atau kapan saja dapat terjadi. Beliau sangat tawakal kepada Tuhan. Ketenangan dan ketawakalan itulah yang dengan dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri. Dengan lincahnya beliau mengambil komando untuk mengelak dan menembak lawan sehingga mereka menguntungkan diri. Kiranya sangat penting bagi kita, khususnya generasi muda di Republik Indonesia ini, untuk mengetahui pribadi Ahmad Yani. Letnan Jenderal Ahmad Yani adalah pahlawan revolusi yang menemui ajalnya dari tangan-tangan jahil yang tak tahu diri dan jasa orang lain. Begitu juga anak buahnya yang dekat dengan Pak Yani menjadi sasaran yang sama, yaitu menjadi korban kebiadaban G30 SPKI. Mereka dalam suasana istirahat, bahkan di saat lelapnya tidur, didatangi pasukan penculik yang tidak mengenal sopan santun. 9 perwira telah gugur sebagai kusuma bangsa. Kita catat riwayat hidupnya ayat agar dapat menjadi teladan kesatria bangsa. Mari kita lanjutkan, yaitu setiap para jenderal. Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922. Sekolahnya hanya sampai kelas 2 AMS, setingkat dengan sekolah menengah atas. Beliau pernah mengikuti wajib militer yang diadakan oleh pemerintah Belanda. Bagaimana kelanjutan pendidikan Jenderal Ahmad Yani? Pada masa pendudukan Jepang, ia ikut dalam pendidikan Heiho di Magelang. Kemudian ikut pula pada pendidikan Tentara Pembela Tanah Air PETA di Bogor. Ahmad Yani diberi pedang samurai karena prestasinya yang sangat istimewa. Ini Pak Yani, fotonya Pak Yani. Ahmad Yani sempat memimpin pasukannya untuk melucuti persenjataan Nakamura Butai di Magelang. Ahmad Yani diangkat menjadi komandan TKR Purwokerto setelah dibentuk Tentara Kecamatan Rakyat, Keamanan Rakyat. Tahun 1958, Ahmad Yani diangkat menjadi Komandan Komando Operasi 17 Agustus di Padang, Sumatera Barat. Pengangkatannya dalam rangka melakukan pemberontakan PRRI. Ahmad Yani meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965 di daerah Lubang Buaya. Kemudian jasadnya dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta.